Desember. Ini jelamane nopo badahan. Puasa. Lagi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang paling berharga yaitu adalah nikmat sehat. Seandainya di sore hari ini kita tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, niscaya sore hari ini kita masih di kamar, ya, masih kuwel mengisor sarung, mengisor bantal karena kondisi kita kurang sehat. Tapi itu karena udzur yang kita tidak menunaikan sholat jamaah. Tetapi kalau kita sore hari tidur, ya, dan tidak bangun, itu memang karena anak setan dasim jadi. Ya, sore itu jadinya setan dasim. Sing ngerep-repi wong aja tangi sholat maghrib. Nah, berarti termasuk kita adalah orang yang rugi. Ya, alhamdulillah sore hari ini masih berikan kesehatan, nikmat sehat, Islam, iman, sehingga masih bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumul qiyamah nanti. Dan tentunya kita berharap dan juga berdoa mudah-mudahan besok, ya, di yaumul mizan, di yaumul qiyamah, kita itu termasuk dalam catatan yang masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ketika besok kita tercatat sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaat dan katanya kita bisa menolong saudara-saudara kita yang lain. Ya, bagaimana kita mau menolong saudara-saudara kita yang lain sementara diri kita sendiri adalah tidak tertolong. Ini sebenarnya jamaah Al-Azhar, ya, sudah lama sekali saya tidak ke Al-Azhar. Ini Pak Imam dan yang lain-lain, alhamdulillah. Ini jadi malam hari ini saya kemarin dapat berita kagetan dari Pak Abi Sukoyo biasa. Mas Sabar besok ngisi kajian pada maghrib sampai isya gitu. Ya kayak wali durian perlu teman-teman musik durian gitu. Temanya kayak aduh sekarang fakultas yang saya ambil gitu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat ya. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah dan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, semoga dengan kita berdoa kita dimudahkan dalam menangkap apa yang sedikit saya sampaikan dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sendiri. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sore hari ini saya didaulat Pak Agus itu jadi tentang apa Pak Agus yang biasa. Jadi beberapa hari yang lalu saya baca tentang ada sebuah lembaga survei, ya, lembaga survei Islam itu mensurvei dari tahun 2019 sampai sekarang. Itu survei mengenai janjane wong Islam kue sing rajin sholat jamaah pirang persen sih. Nah, itu ada surveinya, ada risetnya. Ya, sementara kita kan kalau melihat kayaknya di Indonesia itu kan masjid ya lumayan ramai lagi. Apa ini Jumatan gitu, Jumatan itu masya Allah. Wong wadon melu Jumatan, orang kita gawa segar. Nah, ya, Jumatan sekarang menjadi tren. Di setiap masjid itu hampir ada yang namanya nasi berkat, Jumat berkah, apa kafe Jumat. Setiap Jumat, ya, umat Islam itu kan berbondong-bondong ke masjid. Mudah-mudahan tujuannya adalah memang itu adalah hari besar umat Islam dan tujuannya beribadah. Orang oli penggel. Dan ini penggel nggih boten patut. Tapi dari orang penggil penggilan nggih, ya pinggilan dia, biar penggil kan gede nggih kepiye nggih. Ya
Biasanya gerang sawah dikirim macul apa tandur oleh penggel. Penggel sing kenanggo anak karo bojone seniki mboten saged bagi wong syukuran seumai isine wong 7 enggene denene korekan pinggil nggih akhirnya ya anaknya pating bleker. Jane kok gumian luar biasa kepungan ke oleh penggel temenan. Seniki kita buru-buru nang penggel. Gak usah mangkok kudu mangkok lah ya mangkik. Cilik banget niku kan. Nah, pinggil niku. Pinggil sineng pinggir kayak pisan nggih. Ya golong to niku kok niki mbok sebelum jati gede pisan nggih. Golonge kok wong RT ora tong. Delengna bae rong dina. Jadi ternyata dari survei itu ya bahwasanya sekarang itu yang namanya Jumatan Masya Allah di masjid-masjid itu ramai banget. Contoh masjid yang kita kelola di depan Geriatri Masjid 17, jumlah jamaah kalau kosong masjidnya dia itu jamaahnya medeng 1.500 jamaah. Alhamdulillah sekarang sholat ngosi rokat kalau rampung Asia sini beteka. Sampai sholatnya di aula, ada yang sampai di sekitaran ngarep wudu karo ngarep warung sing aweh segawin. Nah, pokoknya sepenting mangkate gasik tapi aja nang soft ngarep, tapi nang mburi dhewek men metu langsung mulai segal. Itu ada terjadi. Ya, tidak kurang dari 700 sampai 1000 porsi setiap Jumat di Masjid 17. Ya, alhamdulillah. Berarti dengan adanya Jumat berkah di masjid itu dan kok makin banyak nasi yang dikumpulkan di Jumat itu, sebenarnya orang masyarakat semakin sadar. Nyun sewu, ketika Jumat panjenengan yang anaknya tidak sekolah di kompleks ini, yang jauh lah, mesti jenengan nang timur gor office, mesti wong pada nang pinggir gili, tukang becak yana, gimana? Terus box ngawak pembediana, terus pada kumpul di pinggir jalan itu banyak. Mereka mengharapkan ada belas kasihan orang yang memberikan Jumat berkah. Tahu wonten sing bagi 20.000 nang perapatan DKT lagi lampu obong. Rame pisan akhirnya lampu hijau langsung. Ya, jadi karena pemahaman mereka bersedekah, berinfak ataupun berzakatnya belum selesai. Ya, di Jumat berkah ini luar biasa. Hari Jumat itu memang merupakan hari besar umat Islam. Jadi bukan hanya sebagai rutinitas ritual. Ya, hari Jumat wong Islam pe kudune pertama yang ditunaikan kan mengikuti sunah-sunah Jumat seperti potong rambut, potong kuku, mandi besar kan ya mandi wajib. Walaupun orang ngapa-ngapa ya ora apa-apa. Tapi disunahkan untuk mandi wajib. Terus menggunakan pakaian rapi. Ya, yang bersih, yang suci dan warnanya syukur putih. Kan sunahnya kita begitu. Malah yang gak dina jemua, bocah sekolah kok nganggo klambi training, aku janjine ora cocok. Dina jemua, waya jemuahan nganggo training. Ya anggar sing traininge si pas nek boten pas, mbok celengane keton. Di salate pada ngagem kaos, ngagem training. Ya akhirnya pendidikan apa karakternya kepada anak ternyata sholat itu harus nganggo training ben ora apa-apa, kaos ora apa-apa. Ya seperti kami di kantor setiap hari Jumat, kami tidak jadikan hari olahraga. Hari olahraga adalah hari Sabtu. Hari Jumat wajib menggunakan kemeja putih. Karena itu adalah ciri kita sebagai pembeda dari agama lain. Ya hari Jumat itu adalah hari besar, maka bagaimana momen hari besar itu harus kita spesialkan. Contohnya sing maune masak upin-ipin loro tok tambahin dadi 20 sing 12 maring masjid. Nggih, Mbok. Nah, sing maune kur masak jangan tempe tok, jangan tempe tambahi karo lapis tempe, tambahi karo balado tempe, tambahi karo nduk dadar. Terus liyane dhewekna masjid. Kan begitu. Ya. Jadi yang namanya survei ini, Bapak Ibu, survei yang dilakukan ini itu ada sekitar 5, 1, 2, 3, 4, 6 hasil. Ya, ada 5 hasil ya yang disimpulkan. Pertama, bahwasanya umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu ya, dan selalu dilaksanakan secara berjamaah baru sampai berapa persen? 5%. Kan gemen nih 2%. 2%. Nah, 2%. Ya, 5
waktu berjamaah. Nek berjamaah teng pundi? Nang masjid. Nurul Hidayah 0,2%. Oh 0,2%. Alhamdulillah oleh SLI 2 nih walaupun 0, lumayan. 0,2. Alhamdulillah. Ya ternyata orang yang dari hasil survei ini adalah orang Indonesia itu yang menunaikan sholat jamaah rutin ya di masjid itu hanya 2%. Nah 98% kemana? Nanti dibagi lagi. Ya katanya sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu iman din. Katanya sholat tiang agama. Nah umat Islam itu sekarang benar-benar lagi sesuai apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah, bahwasanya jumlah ya umat Islamnya banyak tapi seperti buih di lautan. Ya ternyata nyalona apa sih kepengin ya ora dadi. Ya umat Islam itu panteng-pantengan nganang ngene. Ya tapi apa? Kita itu tidak punya tidak punya ya ikatannya punya ya, tapi kita itu seolah-olah tidak bisa ngatur. Ya kita itu mau jadi pecah belah. Ya kur masalah siji subuh, siji kunut, siji ora beda di urusan batiran. Lah kan kados niku. Ya nyontohe batiran kabeh. Iku lho anggar subuhan ngaringana pangaringana, anggar salat biasa pas nang omah yang maringana. Itu jadi saya pakai semua lah. Itu yang penting ada tuntunannya. Yang kedua, umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah baru mencapai 7,7%. Nah, si minggu pertama kan sholat 5 waktu dan selalu secara berjamaah. Ya, terus umat yang kedua, umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah berarti orang selalu. Yang pertama selalu berarti 5 waktu dur di masjid. Yang kedua itu sholat 5 waktu tapi tidak full di masjid. Lah, bahwasanya sholat ini kan adalah tiang agama. Sholat itu dimensinya ada 2, ya hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya, di dalam Al-Baqarah ayat 43 itu kan dijelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in ya. Kerjakanlah sholat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di situ bahwasanya setiap ada kata sholat itu dibarengi dengan kata zakat. Berarti mengandung substansi bahwasanya sholat dan zakat ini adalah dua dimensi yang hampir tidak bisa dipisahkan. Berjamaah di masjid, manakala setelah berjamaah engkau bar sholat jamaah metuskan masjid kelaleng nyumiki sebelah sapa ya. Makanya di masjid-masjid itu sekarang banyak sekali program-program yang namanya ada program pemberdayaan. Kami punya masjid binaan, ada di Wangon dan di lain-lain itu kami punya masjid binaan. Masjidnya kami bina menjadi masjid dengan prinsip pengelolaan GJDJ. Sanes gede-gede GJ DJ. G pertama gerakan, C-nya jamaah, D-nya dakwah, J-nya jamaah. Gerakan jamaah, dakwah, jamaah. Nah tadi yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika ada sholat maka ada zakat, ada dua dimensi ini nanti terlaksana semua. Ya ketika menunaikan sholat maka ya zakat ditunaikan. Manakala zakat ini belum menjadi kewajiban kita maka turun satu level di bawah zakat yaitu infak. Nah kalau dimensi zakat ini tidak pernah terpenuhi ya selama seumur hidup kita, maka berarti tidak pernah ada yang namanya materi yang wujudnya wajib yang kita serahkan menjadi kewajiban kita kepada Allah. Kalau seandainya kita mempunyai kewajiban tetapi kewajiban tersebut belum kita tunaikan, maka kita dianggap sebagai seorang koruptor. Misal sholatnya wis rajin jamaah 5 waktu nang masjid. Tapi kita bekerja, kita mendapatkan gaji UMK, bahkan PNS.
maka itu sudah ada nilai wajib zakatnya 2,5%. Tetapi 2,5% itu tidak ditunaikan, sehingga 2,5% itu menjadi bala di dalam hidup kita. Banyak sekali kejadian. Pernah suatu saat ada seorang yang konsultasi ke kita. Ya seorang dokter konsultasi, ya akeh banget dunyane mesti 400 juta kudu zakat teh. Kalau zakat 400 juta itu dunyane pinten nggih? Padahal 2,5% itu 400 juta yang harus ditunaikan. 1 miliar. Oh, 1 miliar. ya, pokoknya banyak lah duitnya akeh niku. Wong butuh 375 juta. Dia konsultasi dan memang dia mengakui belum pernah bayar zakat. Temenan apa niki? Estu Mas, saya belum pernah. Terus bagaimana? Ya yuk dibayar, ditunaikan kewajiban jenengan itu punya pajak terutang juga zakat juga terutang. Ayo ditunaikan. Minimal jenengan itu pernah menunaikan kalau mal itu 1 kali seumur hidup. Ternyata lupa sampai berapa tahun lupa. Kemarin ada yang laporan, Mas, bapak itu tuh sekarang kliniknya dijual, Mas. Oh iya, kenapa saya nggak tahu pilot? Sekarang tinggalnya di sini segala macam. Padahal dulu itu luar biasa, klinik mobil itu, bojone sisi tapi mesti kota nih. Ya, seniki jadi bojone seloro, tapi kliniknya dodol siji. Mboten ngertos niku. Ya jadi ketika Allah mengingatkan kita dengan cara yang baik, ya ternyata nyongke mutah yang kudu bayar zakat walaupun nembe niat. Kalau baru niat tapi melakukan kebaikan itu Allah memberikan satu pahala. Nyong niat bayar zakat ngesuk itu luar biasa. Nyong niat mengkop salat duhur nang masjid. Ya main masjid akeh apa kerasum kan perak besar kayak sekali-kali salat ada masjid pitulas pelaku terpakat muslim kan pahalanya lebih akeh. Aja nyong sing arek kene bae Pak Gus. Tenan jenengan maringan sama masjid nyong ya. Ya, jadi yang namanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dijaga. Zakat ini juga hablum minallah, bukan hablum minannas. Ya, zakat itu adalah hablum minallah, hubungannya ketaatan kita kepada Allah. Salat, zakat, puasa itu sama ya, hubungannya itu hablum minallah. Ya, dimensinya bagaimana itu diakui kalau itu sebagai hablum minannas, manakala zakat kita tunaikan diikuti dengan infak dan juga sedekah. Jadi kalau baru zakat 2,5% kita belum diakui sebagai orang yang dermawan, baru lepas dari sifat bakhil. Ya, blok inti. Yang dengan pulau sing kondisi pengajian mestinya lebihnya ya sholat ya kalau zakat. Nah, kalau baru pedang infak nih. Ketika yang apa itu selalu saya sampaikan. Kalau buat kepengen materi zakat, materi infak itu disampaikan hanya di bulan puasa Ramadan. Oli semira ora, badina cerita zakat infak nggih. Terus niki iki wayahe salat bae unggal dina. Nggih, zakat ya setahun sepisan. Tapi infak kalau bisa dan sedekah itu juga setiap hari. Ya sekarang yang namanya kemiskinan itu luar biasa Bapak Ibu. Program-program pemerintah ya kalau tidak dibantu dari program swasta itu ya abot banget. Bedah rumah contohnya, bedah rumah ketika itu turun dari pemerintah niku jan boro-boro cukup nggo gawe rumah boten cukup, makanya ada pihak swasta bantu ya. Kalau di Lazismu program bedah rumah itu 1 unit 25 juta, tapi saya tidak mau fondasi 6 kali 6 fondasinya saking RT apa saking desa. Saya tidak mau fondasi pokoknya silakan warga ataupun keluarga. Saya dibikinkan fondasi 6 kali 6. Setelah ada fondasi saya siap naik. Berarti baru mulai gelombang. Ya 6 kali 6 hebel kayu, rangkanya kayu, kemudian pakai gentengnya itu genteng pancasan, soka pancasan. Ya, kemudian floor. Selesai tukang dari saya. Cuma monggo silakan warga swadaya untuk empani tukang selama 8 hari. Langgar tekering dan warganya orang rampung. Tapi kalau dengan tim yang profesional, bedah rumah itu 8 hari cukup, biayanya paling 25 juta itu maksimal. Kalau bedah rumah ya paling 17 juta. Ya jadi banyak program.
Jadi ketika kita sholat berjamaah di masjid wisawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min iqamati sholat, jawabnya sami'na wa atha. Tapi begitu bar sholat ana pengajian ke mengko tile ke nggone ninine priyang. Ya sami'na wa pikirna ya mengko disit ke nyobar ke anak arisan kok kiar maring ritar belajar ngapa kan sih pada mikir. Lah substansi sholat jamaah kalau di masjid sudah jamaah, hati kita berjamaah, maka seharusnya setelah pulang dari masjid ada tetangga kita, ada saudara kita yang membutuhkan, maka itu juga berjamaah. Kami terapkan program ini tuh di Al-Ikhlas Karangtawun. Al-Ikhlas itu masjidnya segini lah, tidak banyak, paling masjid 100 wong lah. Masjid kecil, ya, masjid kecil, dan itu ada pemberdayaannya. 2 greenhouse melon, 3 bulan sekali panen. 1 kali panen 20 juta kalau nggak salah. Terus punya peternakan kambing. Jamaah MP selalu di absen. Terus tidak ada muadzin tetap. Muadzin itu bergilir. Siapa yang nanti setiap hari maghrib musyawarah. Siapa yang mau nanti adzan isya siap. Siapa yang mau adzan subuh langsung cangcung. Jadi tidak ada muadzin sing paling apik dan sing elek banget langka. Karena pada baru rapi kayak. Karena orang gaji muadzin ini beda kayak Pintulas. Yang masjid Pintulas itu kami gaji 1 imam. Imam itu saya gaji profesional 1,5 UMK gaji ini 1 bulan. Saya berikan rumah tinggal yang 3 kamar. Terus pengelolaan masjid 17 itu anak muda. Di sini yang muda semua lah. Ya kayak Pak Rasul dengan Pak Agus kan udah mati. Sinong mau ada semangat banget kok ngerjam dulu kok singadan paling rosak tuh Pak Rasul dok. Wah jam dulu kayaknya ngurung-ngurung jadi nggak berhormat dana-dana ya ini mesti sekarang kayaknya masjid pakai Imam kalah kayaknya ya. Ya jadi dengan tujuan tadi sholat bersama di masjid, kemudian setelah keluar itu bagaimana jamaah itu juga merasa masih berjamaah. Sekarang menjadi takmir itu berat Bapak Ibu. Karena apa? Takmir itu juga besok diaudit oleh Allah dan malaikatnya. Kalau sampai dana infak masjid itu banyakkan terparkir di rekening atas nama masjid dan jamaahnya itu masih ada yang kekurangan, berarti takmirnya termasuk takmir yang dolim. Tidak boleh yang namanya dana infak masjid itu ya diparkirkan di rekening masjid. Di masjid 17 tidak ada dana, saldo masjid 17 selalu nol. Selalu nol. Sekarang saya lagi bikin kaligrafi nih, kok beneran sih nambah banget. Niko lagi tegawe kaligrafi nih tim kulo. Niko butuh pur itu setengah tambah ngajeng dari tegawe 11 juta. Sudah dapat berapa Mas Habib? 18. Nah, sekarang udah 18 juta. Padahal nyukur butuh 7.500.000. Tapi alhamdulillah nanti berlanjut lagi, kemarin granit sama ngecat saya habis hampir 500 juta. Masjid kalau tidak pernah yang namanya diudik-udik itu orang program. Jadi kalau saya di masjid 17 itu bagaimana masjid selalu kita udik-udik. Itu nanti selesai tempat wudhu. Setelah itu saya mau bikin jalur disabilitas. Ya, biar orang yang menggunakan kursi roda itu bisa naik segala macam. Layanannya segala macam. Ini anak-anak muda. Ya, ini ada Mas Yusuf, ini mahasiswa keperawatan UMP. Ini penerima biaya studi lesismu. Ya, beruntung dapat beasiswa di UMP karena yatim. Karena bapaknya sih horoli beasiswa yatim. Ya maksud, nah itu Mas Anjar ini Purbalingga, ini Mas Habib, sini Sumampir. Saya sudah daftarkan ke Pak Agus Koyo. Tambahan akhotib, anak sih bisa ngisi pengajian. Jadi tim yang kami gerakan, ya untuk membangun Masjid 17 itu tim anak-anak muda. Tidak pernah yang namanya saldo kami itu ada saldo dana, nggak ada. Paling 1 kali Jumatan, paling besar 1 kali Jumatan 7 juta ya. 7 juta, enggak ada sebulan yang kuping papat berarti lebutnya pinten 20 juta. Nurul Hidayah pinten pak sebulan pak. Sebulan yang 250. 250 ya iya. Wis nggo nyamuni nyong 200.000 ya kebangetan ya. Karena apa ya? Ora sangone enggak ada pengajian kayak gini. Mau coba nyeluk langsung ini pak kurang arep ini pak. Tapi Pak Agus yang pensiunnya gede ora paham. Buku nulis ora butuh duit.
Jadi satu Jumat kami kalau buka kontak itu kemarin sih sekitar 5 juta, biasanya 5 sampai 7 juta. Berarti kan cuma 20 juta nih. Saya cerita operasional. Imam marbot itu 1 bulan sekitar 10 juta, itu gajinya. Pokoknya pegawai-pegawai itu kan cek keamanan punya, kemudian kebersihan punya, itu pokoknya hampir 10 juta habis. Belum untuk beras 1 bulan untuk jamaah pengajian setiap hari Rebo, beras saja 7 juta. Belum lagi yang lain. Jadi 1 bulan untuk masjid itu tidak kurang dari 37 juta. Berarti agar kulo 20 juta. Terus pengeluarannya 37 juta, berarti Asiana minus 9 juta. Tetapi karena masjidnya dikelola oleh PDM dan oleh Lazismu, maka dana minus itu tidak ada dana minus. Maka ya langsung kami tomboki. Kalau untuk Ustadz yang isi ya sudah kami amplopi langsung dengan dana fisabilillah, sehingga saldo selalu nol, tidak ada namanya saldo masjid pating perontok, tidak ada. Ya, jadi program Bina Nisa, ibu-ibu yang menjalankan, kami itu punya perempuan masih 17 itu Bina Nisa namanya, itu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nguasai masjid, kalian esok betul dulu. Jangan pakai bok-bok, rame bisa. Bok-bok tayo marep kondangan karo ngaji ki pada heboh boleh parman kandel pisan. Ya mbok, wis mbok apa sing ora digawa, ana sing gawani tas isine rempeyek, isiane sing nyong omahe mbok kambu ana gawa penggel, ana gawa sing ora luar biasa. Ya, karena kami sering kebagian, ke Mas nyong sangu ke jangan gesek ya. Gitu ya, jadi itu berjamaah namanya. Ya, jamaah pe orang mung jere kursofu waktu, tapi bagaimana jamaah substansinya itu jamaah di luar. Jadi kalau tadi baru sholat kemudian zakat, ya zakat itu belum termasuk orang yang dermawan. Jadi ini termasuk wong sing terlepas dari sifat bakhil. Terus survei yang ketiga hasilnya, umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah mencapai 29,2%. Kira-kira dewek menendiki siji loro telu. Yang 2%, apa yang 7%, apa sing 29%. Alhamdulillah Pak, berarti ini kok sing daripada sing orang lugu ya. Ternyata sih ada yang 29%, ada yang 29%. Terus yang keempat, umat Islam di Indonesia yang sering sholat 5 waktu mencapai 33%, pur sholat tok, pur sering tok. Terus yang terakhir, umat Islam di Indonesia yang kadang-kadang sholat 5 waktu mencapai 26%. Lah, kalau kita sholat di sini alhamdulillah ya masih banyak anak-anak kecil. Ya, pokoknya bocah bubes ora apa-apa. Alhamdulillah yang orang-orang sing gentaki bocah itu alhamdulillah. Jadi jangan sampai yang namanya anak itu masuk ke masjid itu malah dibentak domai, nanti trauma, sehingga jauh dari masjid, malah senang nang pinggir gili, joget-joget, kami nyotengi kontolelot-tolelot. Ya, jadi ketika ada anak kecil masuk ke masjid, bagaimana tugasnya kita adalah membimbing, mengarahkan, itu luar biasa. Ya, jadi masjid kami alhamdulillah TPQ ini luar biasa Bapak Ibu. Sini ada TPQ ini. Oh, berarti top 17 itu tetap setiap hari ada TPQ. Muridnya pinter coba. Telu. Muridnya telu masjid 17 niku. Tapi jalan Galdina. Ya, sama jenenge Satria. Nyong apal jenenge bejane Becana Satria udah telu aja. Pokoknya bahagia banget bocah telu niki sing mulang Faiz Muadin. Ya walaupun telu tapi yang bangga banget karena si anak TPQ ini daripada menepakan Cirasum. Kertau malah jeri. Modal lumayan kan reket banget. Pada tempat kami kan ya jamaah itu kan di belakang. Di belakang 17 itu kan memang kalau dulu kan terkenal kawasannya Ambangan ya. Kawasannya Ambangan. Jadi orang sadar beragamanya masih sangat rendah. Sekarang udah lumayan. Jamaah banyak. Setiap kali sholat subuh berjamaah itu minimal ada sekitar 50 sampai 70 orang. Ya, berarti kan lumayan kata lah, 50 sampai 70 orang. Ada kajian subuh itu Selasa, Rabu sama Sabtu, medangan. Siapnya yang niku medangan jam tengah telu kudu tangi godhog banyu. Wah, lagi langas itu peseni melayu mari pasar wage golet
jajanan itu biasa. Dan itu anak muda yang melakukan. Ya jangan pengrasuk sekolah itu pun udah tadi pasar wakil banget bagus. Jadi Singnom itu memang yang yang selalu berkarya. Tadi gerakan sholat jamaah ya. Jadi kalau GJDJ itu rukunnya ada satu, sholat jamaah. Yang kedua ini adalah gerakan tarbiyah. Masjid itu orang susah lah goleti artinya goleti ustadz yang bagus, silakan cari ustadz yang bagus lah ya. Cari ustadz yang bagus aja nih minta rekaman kayaknya sering banget mesti gelem. Apalagi lo pakai asumsi telepon ya. Ya lu tunggal seminggu lu ini kene gelem. Sami nawatokna soalnya orang wani ngomong orang agar Fajir Rasum sing penting kan begitu ya. Ini harus akad dewe jadi pokoknya agar keluarganya Fajir Rasum apa kudu nyong sinengan. Itu akan yang Ustaz minta raga itu. Insyaallah komitmennya bagus. Ya. Yang penting apa? Kegiatan tarbiyah ini harus jalan. Ya tidak harus mencari ustadz-ustadz yang jauh dan bayarannya mahal. Itu yang penting jangan sampai masjid ini kosong. Ya. Jadi kan al ilmu nurun saking sinten? Saking gurune. Al ilmu kan ya cahaya, ya. Pokoknya walaupun sedikit pun ya kalau kita itu mengikuti sebuah forum tapi ikhlas, ya insya Allah itu sedikit itu akan masuk ke dalam diri kita. Kalau anak-anak kita sekolah di sini kan gampang ya sekolah, jere kursine siji mejane siji. Paling orang bisa semeja wong loro. Tapi ketika kuliah di Al-Azhar ya, kebetulan saya itu di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu satu kelas itu bisa 400 masih 600 wong. Jadi goli kuliah mboten kados niki sih enak banget ASEAN, terus niku nggih Padang. Jadi kuliah kuwi pada manjat dan jendela banyak segala macam. Prinsip yang mereka gunakan adalah katanya al ilmu nurun. Wong ngolet berkah. Wong kuliah belajar itu kan mencari berkah. Masalah ilmunya bagaimana masuknya itu urusan Allah, yang penting saya datang, saya ikhlas mau belajar. Sama. Kalau kita tuh ngaji Baldina, orang mlebu ya orang mungkin lawan arep ngaji ngene Baldina, mlebu kabeh muntah-muntah dari orang gelem ngaji. Ya sedikit demi sedikit masuknya. Akhirnya apa bisa disampaikan kepada orang lain daripada terlalu banyak masuknya, muntah-muntah malah orang lulus titika. Dia jadi ketika mendapatkan sebuah ilmu sedikit, contoh ilmu sedekah, oh ternyata nek yang urun yang zakat, berarti level di bawahnya turun adalah infak, maka infak menjadi wajib. Lah nek zakat ora wajib, infak ora wajib, lah kapan wajib? Sholat jamaah. Seorang suami berangkat ke masjid. Setelah sholat jamaah dia pulang, mendapati istrinya itu baru mau sholat. Nah, bojone sholat maning asal mboten. Bapaknya sholat maning angsal. Jadi tepenging bisa kan. Kenging namanya sedekah. Jadi men ibune ora sholat dewek kan boleh. Sholat ngimami ibune tapi aja dimami ibune. Ayo bunyo melu jamaah, ibune sing ngimami, bapaknya sing dadi makmum, mboten angsal ya. Jadi boleh kalau kok suami pulang istrinya mau sholat ya kita aja nyolati tapi nggih. Ibune itu sholati kan ya banget ya. Ibu nyontek ngimami orang apa niatnya sedekah itu boleh. Ya, sunnah, enggak ada masalah. Ya jadi ketika suami sudah ke masjid kok bojone ora li jamaah wong lagi tidur misalnya lagi keselen apa kepriwe, ya sudah berarti suami ikut sholat bareng tapi setelah jamaah di masjid itu diperbolehkan. Jadi dalam melaksanakan segala sesuatu Allah itu intinya dengan Rasulnya itu tidak memberatkan. Ya tidak memberatkan. Wong sholat dewek orang yang kambing ngadeg oleh kambing lungguh. Boten saged kambing lungguh oleh kambing kedengan. Orang yang kambing kedengan ya kambing isyarat. Nek wis orang yang karo isyarat disolati. Pun kepengin apa? Gampang ya, solati jare-jare penak banget. Jadi yang namanya jamaah di dalam dan di luar masjid itu tadi ya, jadi rukunnya GJDJ tadi sholat jamaah tarbiyah. Nah setelah tarbiyah itu ada namanya gerakan zakat infak sedekah. Ya gerakan zakat infak sedekah ini ya yang mustahik ya berarti mendapat bagian dari muzaki. Ya sing wis mampu memang menunaikan zakat wajib ditunaikan zakat. Ini hati-hati Bapak Ibu. Sekarang itu banyak yang namanya kriminalisasi amil. Dari dulu umat Islam itu sudah biasa mengelola zakat.
Ya, baik itu mau lembaga, legal ataupun tidak, itu sudah biasa ngurus zakat. Tapi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 2011, itu sekarang ada namanya kriminalisasi amil. Nah, Pak Parjo biasanya menghimpun dana dengan Al-Azhar. Tapi misalnya Pak Parjo itu tidak punya badan hukumnya untuk menghimpun, bisa dikriminalisasi, dilaporkan. Yang namanya mengelola dana zakat infak sedekah itu sekarang bukan perdata lagi, tapi pidana hukumnya. Ya, jadi banyak sekali lembaga yang mengatakan lembaga sosial atau lembaga zakat itu sekarang banyak yang dilakukan. Seperti kemarin ada ACT, ya, aksi cepat tanggap, itu sudah habis sekarang. Padahal ACT itu 1 tahun menghimpun sampai 516 miliar. Boknek 516 miliar hak untuk pengurusnya, karena dia lembaga sosial, maka dia itu dapat izin dari Kementerian Sosial, dapatnya 10%, maka dapat berapa? 56 miliar. Gede dong buat ini, gede banget. Dan itu boleh digunakan untuk operasional, gue gaji, gue tuku mobil, gue apa boleh. Ya makanya kita hati-hati. Kita punya masjid, ya, apakah lembaga kita resmi apa tidak? Di Muhammadiyah itu sudah ada layanan lazisme. Jadilah kantor layanan lazisme. Ya, biar kita tidak dikriminalisasi. Ngelola zakat ya anak wujudin. Nah, selain itu apa? Ketika kita itu membuat lembaga yang resmi, muzaki itu diuntungkan. Zakat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 2010 itu zakat bisa mengurangi penghasilan yang terkena pajak. Contohnya pengusaha, usaha oli untung kotor ini dipotong karo zakat disit oli. Nanti mengurangi pajaknya. PNS ya gajinya 10 juta wis zakat. Mengko laporan SPT tahunannya itu dilaporkan. Yang penting satu syaratnya, lembaga zakatnya resmi. Harus ada izin dan dicek di Kementerian Agama itu ada. Pasti terkonek nanti dengan NPWP-nya. Dokter di Margono, dokter di Sumbyo. Jadi kami itu punya 2 rumah sakit yang sudah hampir full lah zakatnya. Sumbyo itu 41 dokter. Jadi setiap tahun itu biasanya Mas Habib dimintai rekap untuk zakat yang diberikan kepada lazis berapa setahun. Ternyata dokter niku ya orang gede banget gajinya, Pak. Jadi dokter kemarin ya, dokter bedah berapa tahun yang lalu saja di Margono sebulan itu dapatnya 150 juta. Habis rumah sakit. Anggaran rumah sakit, anggaran dua klinik, berarti sebulan udah 500 juta enteng gitu. Nah, kayak nyong 500 juta kok saya ketahui kayaknya. Tapi ketika Allah berkata kun fayakun, kayaknya bisa kok gitu. Ya, jadi gerakan zakat infak sedekah itu akan dikembalikan kepada fungsi dari kemakmuran masjid itu. Ya, dari tadi jamaahnya cuma di masjid, jangan sampai masjid punya saldo, ternyata ada jamaah yang kesulitan bayar nang SD Muhammadiyah Horteng bayar. Itu wajib dibantu. Ya, karena indikator kemakmuran masjid selain dari jamaahnya selain dari masjidnya bagus, maka jamaahnya juga harus makmur. Nah, indikator makmurnya jamaah kue apa sih? Berarti jamaah kue seneng mari masjid kayaknya orang arasan, bahagia, datang ke masjid dengan bahagia, tekang hari masjid ngaji ya seneng. Jadi orang jadi beban kayak siapa sih mulang ngaji lah, gua kayak ngomong mulang ngaji mau tes orang tanya, ya jadi ngaji ini orang gembira. Wonten apa bu? Tenengnya dongsok-dongsokan, tes tajwid, apa kon hafalan suratan pendek kayak ya. Wong judulnya hafalan suratan pendek. Bu monggo bu suratan pendek. Nggih. Diwaca napa sih ina atoina ya salah maning jare kon suratan pendek jadi surat panjang. Ya kena pancen ini kalau kaki kena wis kayak gue goli ngaji. Ya. Jadi bagaimana kita datang ke masjid untuk sholat jamaah, ya kemudian untuk ngaji tapi dengan keadaan hati yang gembira. Maka jangan sampai jamaah-jamaah kita itu merasa didolimi. Ya nyong benar bayar bocah SPP, Arab sanggup bocah SPP sudah bingung. Ini baru dalam angan-angan kami di 17. Mungkin ya yang orang Habib itu mikir.
Apa mungkin ke depan 2025 kita akan adakan sholat subuh. Kowe ora bocah SMP, SMA, SD, untuk samune kalau sarap. Itu juga lagi tak pikirkan. Kayaknya lebih ramai lu ya. Dan sing wis dewasa kayak Pak Haji Rasul, Pak Gus Sukoyo kan seketon lagi. Karena ini bocah-bocah sing nom wis gagah banget ada pernah sekolah samune dene sarapan kayak ini sergep banget kayak ini depan. Ini lagi saya pikirkan. SD tersamoni misalnya SD gue ya 10.000 lah. Gue SMP 10.000, SMA 15.000, ini berkah banget. Sekarang baca kembar kok oke, Tina Selasa, Kamis Sabtu maring Masjid Pitulas. Ya ora apa-apa, tujuan pertama itu ya bagaimanapun kan 15.000 mengkoli terakhir. Yang penting ikut sholat subuh berjamaah. Mungkin niatnya pertama itu karena materi. Tapi nggak tahu nanti ke depan kok ternyata nikmat ya bangun pagi, sholat subuh, ya terus bonusnya oli sarapan kali sana. Sekarang banyak sekali Bapak Ibu masjid-masjid yang menerapkan konsep itu. Masjid jadi kafe, langkah tulisan masjid dilarang tidur di masjid. Jadi tidak silakan istirahat. Ya, tapi ya kita harus hati-hati yang namanya orang ke masjid itu niatnya tidak semua baik. Kotak amal ya diamankan sing bener. Ya perlu itu paku sepur sing gede banget ya ora apa-apa. Ya memang bener kok, yang namanya masjid itu memang rumah Allah, tapi kadang kalau dibiarkan tidak ada aturannya juga kurang baik. Ya jadi mudah-mudahan kita itu bisa menjadi jamaah yang baik, ya jamaah yang memakmurkan masjid. Ya, kalau di antara kita ada memang yang masih menjadi mustahik, ya memang Allah sedang menguji kita, bahkan mungkin Allah sedang memuliakan kita menjadi mustahik. Karena wong tentu besok wong sugih karo wong ora duwe sing mlebu surga wong sugih dhisit. Tapi juga orang tentu sing mlebu wong sing ora duwe dhisit. Sing mulang ngaji karo sing dimulang ngaji juga urung tentu sing dimulang ngaji sing mlebu surga dhisit. Biasanya sing mulang ngaji dhisit. Lah iya, maksudnya menibune pada semangat ya. Sing mulang ngaji abata ki juga urung tentu mlebu surga dhisit. Ternyata sing seneng maca suratan panjang-panjang. Nah, kan alhamdulillah. Ya jadi semua hal itu bermula dari masjid. Peradaban di Indonesia, peradaban di dunia, peradaban Islam itu juga mulai dari masjid. Ya, mari kembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban. Ya yang tadinya masjid itu kayaknya diadui, kalau kemudian sore rame banget bocah-bocah, mau dikembalikan. TPK dikembalikan walaupun nyong telutok banyungnya seneng kok dalam bocah dolan pelayu ning telutok ya ora apa-apa. Daripada langka bocah meneh undang bocah-bocah tua sing ngaji. Ya, macane suratan pendek dadine suratan panjang. Mungkin kados niku Bapak Ibu semuanya sebagai pembuka, nanti ke depan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan materi yang lebih baik dan lebih terkonsep lagi. Saya mohon maaf dan terima kasih Pak Agus, Pak Haji Rasul kesempatan yang diberikan kepada kami. Banyak kader-kader muda di Masjid 17, silahkan bisa berkolaborasi dengan kami. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa